Bab 81. Raja Roh Xuantian. Yi Tianyun melihat sekelilingnya, hanya ada bunga dan pepohonan. Namun, sebuah jalan setapak terbuka di depannya. Ia mengikuti jalan setapak itu, dan berjalan cukup lama, hingga ia melihat sebuah halaman sederhana. Dia tahu ini hanyalah ilusi, pada dasarnya tidak ada yang lain di sini. Meski menjadi satu-satunya hal yang luar biasa di alam ini, halamannya begitu sederhana, dengan sebuah rumah kecil di dalamnya, yang berdiri di hadapan Yi Tianyun. Tetapi itulah mengapa Yi Tianyun sangat berhati-hati di sini. Jika tempat ini entah bagaimana mewah, dia dapat menyimpulkan pemilik tempat ini jelas tidak istimewa. Dia berjalan ke pintu depan dan mengetuk. Dong dong dong, terdengar beberapa kali, dan suaranya sangat keras di halaman yang sepi ini. Masuk! Suara rendah itu datang dari dalam. Yi Tianyun terkejut. Ia tidak menyangka ada orang di dalam, ia mengetuk pintu karena mengira tidak ada orang di dalam. Ia membuka pintu pelan-pelan, dan tampaklah halaman yang dipenuhi bunga dan tanaman. Seorang lelaki tua duduk santai di tengah halaman. Senang bertemu denganmu. Yi Tianyun masuk dan membungkuk pada pria tua itu. Seorang pakar yang mampu menciptakan sesuatu sehebat Heaven's Emerging Ancient Ruins jelas, bukan seorang kultivator biasa. Jadi Yi Tianyun mesti menunjukkan rasa hormat. Tidak perlu seformal itu, aku bukan pemilik rumah ini. Pria tua itu tersenyum dan berdiri. Kamu bukan pemilik tempat ini? Yi Tianyun terkejut, meskipun dia tinggal di sini, dia bukan pemiliknya? Ya, orang tua ini hanya penjaga tempat ini, panggil aku Xuan Tua. Orang yang ditakdirkan, silakan ikut denganku. Xuan Tua memberi isyarat agar dia masuk. Yi Tianyun mengangguk, lalu berjalan masuk ke rumah bersama Pak Tua Xuan. Tidak ada harta karun di rumah itu. Sebaliknya, ada sebuah nisan di dalamnya, yang jelas bertuliskan, Raja Roh Xuantian. Pemiliknya adalah Raja Roh Xuantian. Pemiliknya adalah Raja Roh. Yi Tianyun terkejut. Raja Roh memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, bahkan sebelum Raja Suci. Itu adalah tingkat kultivasi tertinggi di benua ini. Pantas saja, dia bisa menciptakan reruntuhan kuno sebesar itu. Ini adalah posisi spiritual sang guru. Xuan Tua mendesah. Raja Roh Xuantian, dia sudah. Yi Tianyun terkejut. Raja Roh telah meninggal? Ya, meskipun dia adalah Raja Roh, dia tetap tidak bisa lepas dari takdir. Xuan Tua mendesah. Ekspresi Yi Tianyun serius dan penuh hormat. Biarkan aku memberi hormat, aku akan membakar dupa. Xuan Tua melambaikan tangannya, dan sebuah dupa muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun mengambil dupa, dan maju ke depan posisi spiritual ini. Ia membungkuk 3 kali, dan memberi hormat. Jauh di lubuk hatinya, ia berpikir betapa malangnya kehilangan kultivator berbakat seperti itu. Setelah membungkuk 3 kali, ia mengambil dupa, dan berjalan mendekat lalu menusukkannya ke pembakar dupa. Old Xuan memperhatikan Yi Tianyun dan mengangguk puas, lalu segera berkata, "Kulihat kau cukup sopan, dan sikapmu. Menurutku kau memenuhi syarat untuk menjadi murid pewaris pemilik." Yi Tianyun terkejut, yang dia lakukan hanyalah membakar dupa. Tiba-tiba dia memenuhi syarat untuk menjadi murid warisan? Kau tak perlu terlalu terkejut, memenuhi syarat berarti kau berhak mengikuti ujian, tapi tidak sembarang orang bisa memenuhi syarat. Xuan Tua berkata dengan dingin, mereka sopan, tapi tidak tulus, mereka punya motif tersembunyi. Kultivator tak terpercaya yang hanya menginginkan warisan. Jadi, ada orang lain yang datang ke sini sebelum ini, tapi pada akhirnya, karena masalah sikap, mereka tidak mendapatkan warisan ini. Yi Tianyun bertanya-tanya. Bukan hanya mereka tidak mendapatkan warisan, aku juga menghukum mereka. Kata Xuan Tua dengan sungguh-sungguh. Aku penjaga tempat ini, aku bisa memberitahu siapapun yang tulus dan hormat kepada pemiliknya. Jika tidak, maka mereka tidak memenuhi syarat. Seketika, si Tua Xuan menghampirinya sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu kamu orang baik, guru selalu menyambut orang sepertimu untuk mengikuti ujian kami. Yi Tianyun tak kuasa menahan napas lega. Untungnya, ia langsung memperbaiki sikapnya saat memasuki tempat ini, atau ia bisa saja mati di sini. Meskipun ia tidak tahu hukuman apa yang dibicarakan Xuan Tua, ia terlalu takut untuk membayangkannya. Jiwa orang yang masuk ke tempat ini terhubung dengan prasasti, batu percobaan peleburan. Jika terjadi sesuatu pada jiwa orang di sini, meski tidak mati pun, jiwa orang tersebut akan terpengaruh. Bisa-bisa mereka menjadi cacat seumur hidup. Sepertinya terkadang memperhatikan etiket itu sangat penting.
Banyak kultivator datang ke sini dengan berpikir mereka bisa masuk begitu saja dan membawa harta karun, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diuji saat masuk. Ujian? Boleh aku tahu ujian apa? Tanya Yi Tianyun. Selanjutnya adalah ujian kekuatan. Tak ada gunanya mewarisi harta Raja Roh jika kau tak punya kekuatan. Xuan Tua tersenyum. Terlepas dari apa yang dikatakannya, ia percaya pada kemampuan Yi Tianyun. Ujiannya cukup mudah, kalahkan tuannya. Kalahkan pemiliknya? Yi Tianyun berkata, tapi Raja Roh Xuan Tian sudah. Apakah mungkin untuk melawannya? Yang akan kau lawan bukanlah tuan yang sebenarnya, melainkan indera ilahi yang ditinggalkan oleh tuannya. Kau bisa mendapatkan warisan dengan mengalahkan indera ilahi ini. Xuan Tua berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kau gagal, aku akan mengubah ingatanmu sebentar, cukup dengan menghapus ingatanmu di sini, lalu aku akan mengembalikan kesadaranmu. Meskipun Xuan Tua menyambut para kultivator untuk mendapatkan warisan ini, semuanya tergantung pada kekuatan mereka. Tidak masalah. Yi Tianyun mengangguk. Dia sangat yakin akan hal ini. Kalau dia saja tidak bisa, siapa lagi yang bisa? Karena batas untuk memasuki Heavens Immersing Ancient Ruins adalah alam pemurnian roh, sementara dia berada di alam inti kondensasi. Itulah mengapa Yi Tianyun begitu percaya diri. Bagus, apakah kamu siap sekarang? Tanya Xuan Tua. Ya, kata Yi Tianyun. Xuan Tua mengangguk. Setelah melambaikan tangannya, halaman itu menghilang, berubah menjadi arena. Bersama dengan seorang anak laki-laki yang muncul entah dari mana di depan Yi Tianyun. Saat Yi Tianyun menatap pemuda ini, ia merasa seolah pemuda ini telah melihat ke dalam dirinya. Pemuda di depannya ini, tak diragukan lagi, adalah Raja Roh di masa mudanya. Ia bahkan menggunakan mata penaksiran untuk memastikannya. Meskipun tampak seperti Raja Roh di masa mudanya, ia tetap terlihat tangguh. Bab 82, Penindasan. Penampakan di hadapanmu ini adalah saat pemilik istana ini masih muda. Kau tak perlu terlalu khawatir, karena jelas dia tidak sekuat saat dia masih muda dulu. Xuan Tua tersenyum tipis dan berkata, soal kultivasi guru, kultivasimu pun akan sama. Jadi, semakin tinggi kultivasimu, kultivasi guru akan setara denganmu. Jika kau berhasil mengalahkan guru di sini, kau akan memenuhi syarat untuk menjadi penerusnya. Raja Roh Xuan Tian, bahkan di masa mudanya, tidak bisa diremehkan, itu sudah pasti. Sekarang aku akan mulai menilai kultivasimu, agar kau bisa segera memulai pertarungan. Old Xuan mengangkat tangannya dengan lembut, dan seberkas cahaya menyelimuti Yi Tianyun, memeriksa kultivasinya. Setelah beberapa saat, Xuan Tua terkejut dengan wahyu di depannya, kultivasi kondensasi inti, dan di level ke-7. Meskipun Xuan Tua hanyalah penjaga tempat ini, arai agung untuk mengendalikan pintu masuk masih dipegangnya. Fakta itu saja sudah menjadi pertanda bahwa lelaki tua ini memiliki keahlian yang sangat baik. Sudah diketahui umum bahwa arai tersebut tidak akan membiarkan siapapun yang kultivasinya di atas tingkat pemurnian roh untuk melewatinya, karena dialah yang memperkuat aturan tersebut. Ya, aku sudah mencapai inti kondensasi tingkat ke-7. Aku tidak yakin kenapa aku bisa masuk ke reruntuhan kuno penyelaman surga. Aku hanya mencoba keberuntunganku, dan entah bagaimana aku bisa masuk. Tapi bukankah ini berarti aku benar-benar melanggar aturan? Yi Tianyun merasa sedikit canggung. Ia tidak ingin didiskualifikasi oleh Xuan Tua, karena levelnya sudah terlalu tinggi, tetapi di saat yang sama, ia sepenuhnya mengerti jika Xuan Tua memutuskan untuk mendiskualifikasinya. Aneh. Aku jelas membatasi para kultivator untuk mencapai pemurnian roh, tapi entah bagaimana kau bisa masuk. Xuan Tua menjadi sedikit sedih karena hal ini, mungkin ia sudah terlalu tua untuk pekerjaan ini, pikirnya. Sepertinya ada yang salah dengan susunannya, tapi karena kau sudah sejauh ini, tidak adil jika aku mendiskualifikasimu begitu saja. Namun, karena kultivasimu jauh lebih tinggi daripada versi master ini, kita perlu melakukan beberapa penyesuaian agar adil. Mustahil master dalam wujud ini bisa menang melawan kultivator inti kondensasi. Xuan Tua, kau tak perlu khawatir soal ini. Aku sendiri tidak terlalu menganggap diriku tinggi. Aku akan dengan senang hati menerima segala bentuk penyesuaian yang kau inginkan. Yi Tianyun tidak terlalu peduli dengan penyesuaian yang akan ia hadapi. Selama ia memiliki sistem gilanya, ia yakin bisa melewati apapun. Baiklah, kau punya dua pilihan. Pertama, menyerah pada tantangan ini, dan kau akan kembali padanya di luar, tanpa ingatan akan tempat ini. Kedua, menyesuaikan kultivasi guru. Saat ini dia sedang dalam tahap pemurnian jiwa,
Jika kau masih ingin melanjutkan, aku akan menyesuaikan kultivasinya dengan tahap kondensasi inti. Tapi, perlu kuingatkan kau bahwa pertarungan akan jauh lebih sulit daripada wujudnya saat tahap pemurnian jiwa. Xuan Tua berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Yi Tianyun. Ini adalah kehendak tuannya, dia tidak dapat membuat pengecualian, terutama ini adalah kasus langka di mana penantang tidak berada dalam batasan yang dia tetapkan. Tidak masalah, kata Yi Tianyun sambil tersenyum, aku dengan senang hati menerima syarat itu. Karena kamu berada di inti kondensasi tingkat ketujuh, maka Master akan memiliki tingkat kultivasi yang sama denganmu, jadi dia juga akan berada di inti kondensasi tingkat ketujuh. Xuan Tua berbicara kepada Yi Tianyun sambil melambaikan tangannya. Tiba-tiba seberkas cahaya menyelimuti Raja Roh Xuantian. Raja Roh Xuantian mulai berubah dari remaja menjadi remaja seusia Yi Tianyun. Kultivasinya juga meningkat secara eksponensial. Yi Tianyun melihat dengan mata penaksir bahwa Raja Roh Xuantian terus meningkat sejak awal penyesuaian. 10.000, 20.000, 30.000. Kekuatan tempur berhenti ketika mencapai 50.000. Nilai ini sudah mengerikan. Kultivator kondensasi inti tingkat ketujuh biasa bisa memiliki kekuatan tempur hingga 40.000, dan Raja Roh Xuantian sudah mencapai tingkat kultivasi dan kekuatan tempur ini di usia yang begitu muda. Raja Roh Xuantian, kondensasi inti tingkat ketujuh, kekuatan tempur setara dengan menggunakan alat roh tingkat atas meskipun ia hanya menggunakan tangan kosong, kekuatan pertempuran adalah 50.000. Raja Roh Xuantian ini benar-benar kuat. Mata Yi Tianyun berbinar-binar karena kegembiraan. Ketika mata penilai telah menganalisis Raja Roh Xuantian sepenuhnya, dia dapat melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki Raja Roh Xuantian. Namun, Yi Tianyun tidak gentar dengan angka-angka ini. Kekuatan tempur Yi Tianyun sudah mencapai 60.000 hanya dengan efek dari set aksesori kekuatannya. Ia cukup yakin bisa memenangkan pertarungan ini. Bahkan tanpa efek set aksesori power, kekuatan tempurnya sudah sekitar 50.000, pada dasarnya sama dengan Spirit King Xuantian. Ini tentu saja karena efek yang ia dapatkan dari Dragon God Bloodline, yang membuatnya mendapatkan fisik yang luar biasa. Berkat peningkatan fisiknya, ia mendapatkan kekuatan tempur ekstra ketika memperkuat fisiknya dengan item seperti Power Suit. Dengan banyaknya barang tambahan ini, Yi Tianyun mengerti betapa hebatnya Raja Roh Xuantian saat dia masih hidup. Set aksesoris Power memberikan efek peningkatan kekuatan sebesar 100%. Bukan berarti kekuatannya menjadi 2 kali lipat, efeknya sendiri hanya meningkatkan kekuatan dasarnya saja, jadi apapun yang ia lengkapi, atau aktifkan untuk kekuatan tempur tambahan, seperti garis keturunan dewa, naga tidak akan berlipat ganda. Pada akhirnya Power Suit bukanlah alat ilahi, jadi tidak akan memiliki efek yang sangat dahsyat. Kau bisa memilih senjatamu sendiri, atau senjata yang kami punya di sini. Bagaimana menurutmu? Xuan Tua juga menambahkan informasi untuk Yi Tianyun. Oh ya, pemiliknya tidak membutuhkan senjata apapun, dia hanya akan mengandalkan tinjunya. Jika Tuan hanya menggunakan tinjunya, maka aku harus adil dan hanya menggunakan tinjuku saja. Yi Tianyun memutuskan untuk menggunakan tangan kosongnya juga. Kau yakin? Tanya Xuan Tua dengan tenang. Ini bukan pertarungan yang mudah. Pemiliknya memiliki fisik yang kuat, dan dia lebih kuat daripada kultivator biasa. Aku tahu kau ingin menunjukkan rasa hormatmu, tapi itu tidak perlu saat ini, kau harus mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk melawannya. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Aku akan tetap berpegang pada tinjuku. Yi Tianyun berkata kepada Xuan Tua sambil tersenyum tipis. Percaya atau tidak, aku cukup percaya diri dengan tinjuku. Xuan Tua terdiam beberapa saat lalu berkata, baiklah, terserah kau saja. Kalau kau gagal, kau tak bisa beralasan dan ingatanmu tentang tempat ini akan hilang. Tentu saja aku mengerti. Yi Tianyun masih tersenyum. Melihat tekad di mata Yi Tianyun, Xuan Tua tidak mau memberikan beberapa nasihat. Setelah beberapa saat, Xuan Tua memberitahu Yi Tianyun bahwa tantangan akan dimulai dengan berteriak, pertarungan dimulai. Ketika dia mengatakannya, Raja Roh Xuantian pasti mulai bergerak. Awalnya dia kesulitan bergerak, tetapi setelah beberapa saat, Raja Roh Xuantian menyerbu Yi Tianyun dengan kecepatan luar biasa. Ketika dia mulai menyerbu Yi Tianyun bisa merasakan tanah sedikit bergetar, membuktikan betapa besar kekuatannya. Ekspresi Yi Tianyun acuh tak acuh. Ia terus tersenyum kepada Raja Roh Xuantian, dan saat Raja Roh mendekat, ia mengangkat tangannya dan menangkis tinju Raja Roh.
Yi Tianyun sama sekali tidak merasa takut menghadapi lawan sekuat itu. Xuan tua menggelengkan kepalanya pada Yi Tianyun. Menerima pukulan Raja Roh secara langsung, seperti itu bukanlah ide yang bagus. Dengan fisiknya yang kuat, Raja Roh dapat menembus pertahanan dengan kekuatan yang dahsyat. Dia bahkan tidak membutuhkan ilmu bela dirinya untuk melakukan itu. Ledakan. Setelah menerima pukulan kedua, Yi Tianyun meraih kedua tinju Raja Roh Xuantian dan mengaktifkan teknik Agung Penyerap Bintang. Saat ia mengaktifkan tekniknya, ia dapat merasakan kekuatan spiritual mengalir deras ke dalam tubuhnya dari telapak tangannya. Teknik Agung Penyerap Bintang, dikombinasikan dengan seni ilahi utara kegelapan, menyerap kekuatan spiritual lawannya secara signifikan. Awalnya, ia hanya ingin memeriksa apakah seni bela diri ini efektif di sini. Setelah memastikannya sendiri, ia sangat senang. Ia langsung mengaktifkan mode gilanya. Jumlah pengalaman yang ia terima setelahnya meningkat 4 hingga 5 kali lipat dari sebelumnya. Aliran konstan mengalir terus-menerus ke dalam tubuhnya. Raja Roh Xuantian berjuang keras untuk melepaskan diri dari cengkeraman Yi Tianyun, tetapi Yi Tianyun terus berpegangan erat agar Raja Roh tidak lepas darinya dan terus menyerap kekuatan spiritual Raja Roh hingga kering. Dengan perbedaan kekuatan tempur lebih dari 10.000, ia masih mampu bertahan bahkan melawan Raja Roh. Bab 83, Penyerapan Gila. Yi Tianyun mengunci sepenuhnya Raja Roh Xuantian di tempatnya, menyegel gerakannya dengan kedua tangan mereka saling mengunci. Tidak peduli seberapa keras Raja Roh Xuantian berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Kekuatan fisik ini. Dia memang kuat, tapi tidak lebih kuat dariku. Yi Tianyun tersenyum. Tak dapat dipungkiri, kekuatan fisik Raja Roh Xuantian memang sangat kuat, tapi Yi Tianyun bahkan lebih kuat lagi. Terutama berkat efek Power Suit, membuatnya lebih mudah untuk menahan Raja Roh Xuantian. Raja Roh Xuantian sama sekali tidak menyerah. Ia tidak kehabisan akal, kali ini ia menggunakan kakinya untuk menendang Yi Tianyun, seperti sabit yang hendak memotongnya. Namun, saat dia mengayunkan kakinya, Yi Tianyun tiba-tiba tersenyum, dan segera menarik lengan Raja Roh Xuantian dan menendang kakinya yang lain. Akibatnya, Raja Roh Xuantian kehilangan pijakannya dan jatuh terlentang. Ledakan. Raja Roh Xuantian terjatuh dengan keras ke tanah, dan dengan cepat Yi Tianyun membalik tubuh Raja Roh Xuantian sehingga wajahnya menghadap ke tanah, dan dia menekan Raja Roh Xuantian ke bawah dengan tubuhnya. Meskipun kamu kuat, tidak ada gunanya jika kamu tidak bisa bergerak. Yi Tianyun tersenyum dan membuka inventarisnya, lalu mengonsumsi pil double XP dikombinasikan dengan mode gila, penyerapan EXP-nya menjadi 6 kali lipat. Ia tidak menyangka akan bisa menyerap EXP dari Raja Roh Xuantian. Tetapi sekarang setelah ia benar-benar mendapatkan EXP dari menyerap kekuatan spiritual Raja Roh Xuantian, ia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan EXP sebanyak mungkin. Seolah-olah Raja Roh Xuantian memohon Yi Tianyun untuk menyerap semua kekuatan spiritualnya. Yi Tianyun memang berencana melakukan ini sejak awal. Pak Tua Xuan, yang menonton dari awal, kehabisan kata-kata. Ternyata Yi Tianyun lebih kuat dari Raja Roh Xuantian. Raja Roh Xuantian bahkan tidak bisa menggerakkan ototnya sedikit pun. Kekuatan yang luar biasa, tidak banyak kultivator yang bisa menandingi, apalagi melebihi kekuatan guru. Xuan tua kewalahan oleh kekuatan Yi Tianyun, tetapi dia tidak menghentikan duel. Duel ini hanya akan berakhir jika salah satu dari mereka dikalahkan. Raja Roh Xuantian masih mencoba melepaskan diri tetapi Yi Tianyun memastikan dia tidak dapat melawan. Faktanya tubuh Raja Roh Xuantian secara bertahap menjadi transparan, karena Yi Tianyun telah menyerap cukup banyak kekuatan spiritualnya. Xuan tua tahu apa yang terjadi, karena ia bisa merasakan kekuatan spiritual merembes dari tubuh gurunya. Alam ini, bersama dengan reruntuhan kuno Heavens Immersing, terhubung dengan Raja Roh Xuantian. Jadi jika ia kehilangan terlalu banyak kekuatan spiritual, alam ini bisa lenyap begitu saja. Saya ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Yi Tianyun tersenyum, karena butuh waktu lama, sampai Raja Roh Xuantian kehabisan kekuatan spiritual. Itu artinya Yi Tianyun dapat menyerap lebih banyak XP, dan Raja Roh Xuantian disesuaikan kembali menjadi kondensasi inti tingkat ke-7, sehingga jumlah XP yang didapat Yi Tianyun cukup bagus. Bagaimanapun Yi Tianyun telah menyerap banyak sekali XP pada titik ini, mungkin ratusan ribu XP, dan akhirnya, dia melihat Spirit King Xuantian di tanah telah menjadi transparan. Dan bukan hanya Raja Roh Xuantian, tempat ini entah bagaimana secara bertahap menjadi transparan juga.
Ini, ilmu bela diri macam apa yang kau gunakan? Bagaimana kau bisa menyerap kekuatan spiritual guru begitu saja? Xuan Tua akhirnya tak kuasa menahan diri untuk menyuarakan kekhawatirannya sambil tersenyum getir. Kalau begini terus, tempat ini akan lenyap. Yi Tianyun menatap Xuan Tua dan berkata sambil tersenyum. Kamu bercanda, alam sebesar ini bisa lenyap hanya karena aku menyerap kekuatan spiritual Raja Roh Xuantian. Heaven's Immersing Ancient Ruins sudah terlalu lama beroperasi. Efek Spirit Gathering Array semakin melemah, dan kemampuan untuk memusatkan kekuatan spiritual pun menurun. Jika kau terus menyerapnya, Spirit Gathering Array tidak akan mampu mengimbangi dan tempat ini, beserta runtuhannya akan lenyap, karena terhubung dengan Spirit King Xuantian. Xuan Tua tidak tahu harus bersedih atau senang, ia tak pernah menyangka akan bertemu dengan kultivator berbakat dan unik seperti itu. Dan sebagian besar kultivator biasanya mencoba mengalahkan Raja Roh Xuantian secepat mungkin. Namun Yi Tianyun tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, selama dia dapat menyerap lebih banyak kekuatan spiritual. Tapi aku belum mengalahkan Raja Roh Xuantian, kata Yi Tianyun. Ini bukan tentang mengalahkan guru. Aku tidak bisa ikut campur, jadi tolong lepaskan guru dan kalahkan dia dengan cara lain. Xuan Tua pada dasarnya memohon pada Yi Tianyun untuk berhenti menyerap lebih banyak kekuatan spiritual, karena pada tingkat ini, reruntuhan kuno pencelupan surga juga bisa runtuh. Ini bukan saatnya untuk mempermasalahkan harga dirinya, karena Old Xuan tidak terkecuali, dia bisa saja menghilang bersama Heaven's Immersing Ancient Ruins dan alam ini juga. Ini. Yi Tianyun tersenyum dan berkata, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Xuan Tua yang mengira Yi Tianyun adalah pemuda yang sangat sopan tiba-tiba mempertanyakan dirinya sendiri. Tentu saja Yi Tianyun tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan emas untuk meraup XP yang melimpah. Dengan cara yang lebih mudah pula, membunuh kultivator di luar tidak akan memberinya XP sebanyak ini, jadi mau tidak mau dia akan terlalu terburu-buru dalam situasi ini. Setelah cukup lama meresapi, akhirnya notifikasi yang ditunggu-tunggu pun datang. Naik ke kondensasi inti tingkat ke-8. Akhirnya naik level, harus kuakui jalannya cukup panjang. Walaupun sebenarnya tingkat penyerapannya cukup cepat, tetapi karena experience yang dibutuhkannya cukup banyak, jadi butuh waktu yang cukup lama. Setelah naik level, dia melihat sekelilingnya lebih transparan, tapi sepertinya akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Spirit Gathering Array akan memulihkan tempat ini meskipun butuh waktu. Cukup, kumohon berhenti. Xuan Tua menatap Yi Tianyun dan tak kuasa menahan diri untuk memohon agar Yi Tianyun berhenti. Bahkan Xuan Tua yang awalnya tampak berwibawa kini membuang harga dirinya untuk menghentikan Yi Tianyun. Jangan khawatir, tempat ini tidak akan mudah runtuh. Yi Tianyun berkata sambil tersenyum. Di mana reruntuhan kuno pencelupan surga yang dijanjikan, mengapa begitu mudah runtuh? Kalau saja Raja Roh Xuantian, bukan indera kedewaannya yang telah kehilangan kesadaran di bawah Yi Tianyun yang ada di sini, apa yang akan dia katakan ketika mendengar Yi Tianyun mengucapkan kata-kata itu? Bab 84. Seni Ilahi Xuantian. Setelah mendengarkan Old Xuan, Yi Tianyun mulai berpikir berapa lama dia dapat terus menyerap kekuatan spiritual. Old Xuan terus membujuk Yi Tianyun untuk berhenti. Sudah cukup, kau sudah dianggap menang dalam situasi ini. Sejujurnya aku tidak tahu jenis seni bela diri apa yang kau gunakan, tetapi seperti yang aku tahu, menyerap begitu banyak kekuatan spiritual tidak akan baik untukmu. Itu dapat mengganggu stabilitas kekuatan spiritualmu sendiri. Kau benar, aku akan berhenti sebentar lagi. Yi Tianyun tersenyum pada Xuan Tua. Dia sudah tahu aturan kekuatan spiritual, tapi itu tidak memengaruhinya, karena kekuatan spiritual dianugerahkan menjadi XP dalam kasusnya. Dia tidak ingin si Tua Xuan bertanya pertanyaan yang tidak perlu, karena akan merepotkan. Tetapi dia merasa sedikit kecewa, dia bisa terus mendapatkan banyak XP di sini, bukan berarti dia bisa kembali kapan saja dia mau ke sini. Dia ingin mendapatkan XP sebanyak yang dia bisa selagi dia di sini. Xuan Tua sudah berkeringat sambil memperhatikannya. Baiklah, cepatlah. Yi Tianyun sudah menyerap hampir 1/2 juta XP dan siap menyelesaikan misinya. Jika Xuan Tua tidak menghentikannya, dia pasti sudah menyerap semuanya. Mungkin dia bisa mencapai kondensasi inti tingkat ke-9 atau bahkan kondensasi inti puncak dan menyelesaikan misinya. Namun, ketika dia melihat sekeliling dan melihat cara Xuan Tua memandangnya, dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang diserapnya saat ini terhubung dengan reruntuhan kuno Heaven Immersing dan Xuan Tua sendiri. Dia harus berhenti sekarang atau reruntuhan itu bisa runtuh dan Xuan Tua juga akan lenyap.
Sekalipun tempat ini diciptakan oleh Raja Roh, itu sudah lama berlalu. Tempat ini sudah rusak. Jika Yi Tianyun datang ke sini di masa kejayaannya, pasti dia bisa menyerap sebanyak yang dia mau, karena arai pengumpul roh pasti bisa mengimbangi Yi Tianyun. Tapi itu belum pasti untuk saat ini. Raja Roh Xuantian masih mencoba menyerang Yi Tianyun yang terkapar di tanah, tetapi tentu saja itu hanya serangan acak, perjuangan yang sia-sia. Yi Tianyun menghela napas dan berteriak, "Mati!" Yi Tianyun melayangkan pukulan ke arah Raja Roh Xuantian dan menjatuhkannya. Dan setelah itu, Yi Tianyun melompat dan menggunakan kedua tinjunya untuk menghantam Raja Roh sekali lagi. Boom! Dengan pukulan terakhirnya, Yi Tianyun berhasil mengalahkan Raja Roh Xuantian. Raja Roh Xuantian hancur, menjadi cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya di depannya, menunjukkan kemenangan Yi Tianyun. Mengalahkan Raja Roh Xuantian, remaja, mendapatkan 100.000 XP dan 3.400 poin gila. Yi Tianyun agak terkejut dengan pemberitahuan ini. Dia tidak menyangka akan mendapatkan XP, karena yang didapat bukanlah manusia betulan. Hanya Divine Sense peninggalan Spirit King Xuantian, meskipun tidak ada item yang terjatuh bahkan fakta, bahwa dia bisa mendapatkan XP dengan mengalahkan Divine Sense ini, saja, sudah merupakan suatu kejutan. Akhirnya aku berhasil. Yi Tianyun menghela napas, lalu menoleh ke arah Xuantua dan bertanya, "Xuantua, ini artinya aku sudah menyelesaikan ujiannya kan? Kau benar-benar melakukannya. Aku tidak menyangka kau sekuat ini, setidaknya kau lebih kuat dari Tuan di masa remajanya." Xuantua tidak menyembunyikan ekspresi terkejutnya. "Selamat, kau telah menyelesaikan ujian dan mendapatkan warisan Tuan. Apakah warisan ini juga mencakup kendali reruntuhan kuno pencelupan surga?" Yi Tianyun bertanya dengan tergesa-gesa. "Ya, selama kau mendapatkan warisan pemiliknya, maka kendali Heaven's Emerging Ancient Ruins secara alami akan menjadi milikmu." Old Xuan tersenyum dan terkekeh melihat semangat Yi Tianyun. "Bagus sekali, itu saja yang kubutuhkan." Yi Tianyun tersenyum cerah, ia berhasil menguasai Heaven's Emerging Ancient Ruins, hampir sama seperti menjadi pemiliknya. Artinya, misi utamanya bisa diselesaikan. "Ikuti aku." Xuantua melambaikan tangan pada Yi Tianyun untuk mengikutinya. Yi Tianyun melihat sekelilingnya dan merasakan tekanan spiritual di tempat ini sudah lebih tipis dari sebelumnya, jelas itu karena teknik penyerapannya. Namun, teknik ini, meskipun sedikit merusak, tidak dianggap ilegal, tidak ada peraturan yang melarang penggunaan teknik tertentu. Ini adalah hal yang baik, karena semakin kuat pewarisnya semakin baik, hanya yang kuat yang layak menerima warisan ini. Suasana di sekitarnya berubah setelah beberapa saat, dan kali ini, menampilkan pemandangan dari ruangan prasasti, batu percobaan peleburan. Tidak ada seorang pun di sana selain mereka berdua, jelas Yi Tianyun masih belum kembali ke tubuh fisiknya. Kali ini, ketika ia memeriksa prasasti batu, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Sebelumnya, ia tidak bisa membaca apapun dari prasasti itu, tetapi sekarang ia dapat melihat dengan jelas apa yang tertulis di prasasti itu. Seni rahasia ilahi surga misterius. Yi Tianyun membaca isi tablet itu, dan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan semudah ini menjadi Raja Roh. Ia tidak menyangka untuk menjadi Raja Roh, yang dibutuhkan hanyalah mengandalkan seni ilahi. Saya yakin Anda sedikit terkejut. Ini adalah seni ilahi yang telah dikembangkan oleh guru selama bertahun-tahun. Selama pewaris memiliki kemampuan bawaan yang kuat, seni ilahi ini dapat membantu mereka berkultivasi menjadi Raja Roh. Xuantua juga menambahkan, ini adalah seni bela diri tingkat surga, atau tepatnya seni bela diri tingkat surga tingkat menengah, tetapi sayangnya mustahil untuk ditingkatkan lebih lanjut, menjadi seni bela diri tingkat surga tingkat tinggi. Dia menghela napas dalam-dalam dan merasa sangat disayangkan seni ilahi ini, tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Jika seni ilahi ini dapat ditingkatkan menjadi seni bela diri tingkat surgawi tingkat tinggi, itu dapat membantunya mencapai tingkat Raja Suci. Ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa, untuk dapat menciptakan seni bela diri, yang dapat sangat membantu kultivator, untuk mencapai tingkat Raja Roh. Yi Tianyun sudah tahu betapa sulitnya mengembangkan ilmu bela diri. Ilmu bela diri yang cocok untuk dikultivasi jarang sama, antara satu orang dengan yang lain. Jika orang tersebut tidak mengetahui kemampuannya sendiri, maka bisa saja terjadi penyimpangan kultivasi. Seni bela diri tingkat surga, dengan caranya sendiri, sudah cukup menakjubkan. Tidak banyak orang yang mampu menguasai seni bela diri tingkat ini. Seni bela diri tingkat ini hanya dapat ditemukan pada faksi tingkat 4 atau lebih tinggi.
Ya, memang tidak mudah untuk mengembangkan seni ilahi ini. Kau harus mewarisi warisan guru. Dengan kekuatanmu, aku yakin kau bisa melakukannya. Kau juga harus memenuhi keinginan terakhir guru untuk menyempurnakan seni ilahi Xuantian sebagai seorang pewaris, kata Xuan Tua dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun mengangguk. Saya menerima ini. Jika kau sudah bertekad, izinkan aku mengingatkanmu bahwa seni bela diri ini tidak hanya membutuhkan kemampuan bawaan yang tinggi, tetapi juga menuntut kondisi lain, tambah Old Xuan. Kondisi apa? Tanya Yi Tianyun. Ki darah harus cukup kuat, dan seni ilahi membutuhkan kekuatan fisik penggunanya juga. Xuan Tua menjelaskan, seni ilahi Xuantian bisa dikatakan semacam pintu yang memungkinkan penggunanya mencapai kekuatan pertahanan tertinggi. Seni ini membutuhkan ki darah dan fisik yang kuat untuk mendukungnya. Seketika, Yi Tianyun mengaktifkan garis darah dewa naga di hadapan Xuan Tua. Ki darahnya meningkat dan kekuatan fisiknya meningkat, membuat Xuan Tua kehilangan kata-kata. Apakah ini cukup baik? Yi Tianyun bertanya dengan acuh tak acuh. Xuan Tua yang terkejut dengan kekuatan Yi Tianyun berkata dalam hati, bajingan. Jika pewaris tidak memiliki standar, ia harus memperkuat dirinya hingga ia mampu mengolah seni ilahi, tetapi Yi Tianyun tidak hanya memenuhi standar, tetapi bahkan melampaui standar itu. Kalau begitu, kau boleh mulai mempelajari seni ilahi sekarang. Pemahamanmu akan diuji. Jika tidak sesuai dengan kekuatan spiritualmu, maka tidak ada yang bisa kami lakukan. Dan kau wajib mengembangkan seni ilahi ini hingga tingkat kedua, kata Xuan Tua dengan sungguh-sungguh. Setiap seni bela diri memiliki afinitas. Jika tidak sesuai dengan afinitas penggunanya, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengembangkannya. Misalnya, jika pengguna awalnya memiliki afinitas api, hampir mustahil baginya untuk mengembangkan seni bela diri yang berelemen es. Jika orang tersebut tetap bersikeras untuk mengembangkannya, ia akan berisiko tinggi mengalami cedera, bahkan meninggal dunia akibat serangan balik. Wajar bagi seorang praktisi untuk meninggalkan seni bela diri setelah berlatih selama setengah hari karena ketidakcocokan. Bab 85. 1 minggu. Seminggu berlalu dan uji coba peleburan telah usai. Semua orang menyelesaikan meditasi mereka dengan puas, meskipun hanya seminggu, tetapi dampaknya lebih besar daripada kultivasi selama 2 bulan. Selain mempelajari seni bela diri baru, mereka dapat mengembangkan potensi maksimal di sini. Beberapa kultivator berhasil melakukan terobosan saat berada di sini, itu semua berkat Spirit Gathering Array yang telah memusatkan energi spiritual di dalam Ancient Ruin. Namun ada seseorang yang belum terbangun dari meditasinya, tak lain dan tak bukan adalah Yi Tianyun. Ini mengejutkan semua orang. Yi Tianyun belum bangun dari meditasinya dan masih diselimuti cahaya ini. Sudah lama sekali, sudah seminggu penuh, dan kebanyakan murid di sini menyelesaikan meditasi mereka dalam waktu sekitar 15 menit, lalu melanjutkan kultivasi. Alam di dalam Smelting Trial Stone Tablet hanya berisi stone tablet yang berisi satu seni bela diri, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah memilih satu di antaranya, seharusnya tidak memakan waktu lama. Tapi Yi Tianyun telah melakukannya selama seminggu, itu benar-benar membuat mereka bertanya-tanya. Semua orang akan segera menyelesaikan ini dan pergi. Apakah dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempelajari seni bela diri atau apa? Itu mungkin saja, tapi mengapa membuang begitu banyak waktu hanya untuk memilih satu seni bela diri? Bodoh sekali, saat dia selesai, tempat ini tidak akan dibuka sampai 3 tahun lagi. Kultivator lain tertawa dan berpikir bahwa Yi Tianyun bodoh karena membuang-buang waktu memilih satu seni bela diri alih-alih berkultivasi. Inilah yang mereka pikirkan, termasuk In Sue. Tanpa mereka sadari, ada ujian tambahan yang menanti mereka yang berhasil memecahkan teka-teki itu. Mereka semua gagal mengetahuinya, itulah sebabnya mereka tidak tahu mengapa Yi Tianyun membutuhkan waktu begitu lama. Waktunya. Semua orang di dalam bersiap untuk pergi, karena Heaven's Immersing Ancient Ruin akan segera ditutup. Teriak seseorang dari luar, suaranya bahkan mencapai kedalaman reruntuhan meskipun dia tidak bisa masuk. Yi Tianyun sedang dalam situasi yang buruk, tetapi mereka tidak mampu untuk tetap tinggal di sini. Jika mereka terlambat keluar, tidak ada pilihan lain selain menunggu sampai 3 tahun. Mereka bahkan tidak akan mampu bertahan hidup di sini selama 1 tahun, apalagi 3 tahun. Karena tidak ada makanan atau minuman. Yang mereka lakukan untuk bertahan hidup hanyalah menyerap energi spiritual dari sekitar, tetapi jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, mereka tidak dapat melakukan ini lama-lama, jadi melakukan ini selama 3 tahun adalah hal yang mustahil. Kakak senior, kami pergi dulu.
Apa ada yang salah dengan Tetua Yi? Kenapa dia belum bangun? An Ling sedang terburu-buru, tetapi tetua mereka belum juga bangun. Qin Xue mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi mungkin Penatua Yi telah memasuki kondisi yang aneh. Atau entah bagaimana dia terjebak di dalam, dan tidak mungkin untuk menghilangkan cahaya yang menyelimutinya. Tidak ada cara lain selain melaporkan hal ini kepada Penatua Agung. Kita harus pergi sekarang." Cahaya dari tablet batu percobaan, peleburan bukanlah sesuatu yang dapat mereka sebarkan dengan mudah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meninggalkan Yi Tianyun untuk saat ini. Akan lebih sulit lagi jika mereka tidak bisa keluar juga, yang akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi Istana Giok. 7 murid dengan kemampuan bawaan yang cukup baik menatap Yi Tianyun untuk terakhir kalinya sebelum mereka keluar. Mereka memastikan untuk tidak lengah, karena mereka dikelilingi oleh sekte lain yang mungkin menyerang mereka kapan saja. Tapi ternyata tidak ada gunanya bersikap hati-hati, karena mereka takut pada Jade Palace untuk sementara waktu. Mengingat reputasi Jade Palace akhir-akhir ini, mereka tidak bisa sembarangan menjadikan mereka musuh. Saat mereka keluar, salah satu murid Magnificent Sect segera melapor kepada Master Sekte Huan. "Master Sekte, Liang Feng dibunuh oleh Yi Tianyun." "Apa?" Master Sekte Huan terkejut, dan niat membunuh langsung memenuhi matanya. "Apa maksudmu? Jelaskan." Tetua Agung segera mendekat untuk mencari tahu. Dia tidak terkejut lagi saat ini, karena ternyata itu Yi Tianyun. "Master Sekte Huan, izinkan saya menjelaskan. Murid Anda Liang Feng memprovokasi adik junior kita dan menantangnya berduel, yang mengakibatkan kematiannya." Qin Xue menjelaskan kronologi kejadian sebenarnya. Master Sekte Huan mengangkat alisnya. Liang Feng adalah salah satu murid kesayangannya. Dia telah melakukan banyak hal untuk membantu Liang Feng menjadi lebih kuat. "Benarkah itu?" Master Sekte Huan menatap muridnya dan memastikan kebenarannya. "Ya." "Lebih keras," kata Master Sekte Huan, menatap dingin ke arah muridnya. "Ya," teriak murid itu. "Sampah. Jika Liang Feng kalah dalam duel hidup dan mati, maka hanya itu yang bisa dia dapatkan." Master Sekte Huan menampar murid itu, dan berkata dengan dingin, "Minta maaf kepada Tetua Agung Istana Giok." "Baik, Master Sekte." Murid itu buru-buru berdiri, dan berkata kepada Tetua Agung dengan wajah bengkaknya, "Maaf atas masalah yang disebabkan oleh kakak senior kami. Maafkan aku atas kurangnya pengawasanmu, Tetua Agung Moyu." Master Sekte Huan meminta maaf. "Tidak apa-apa," jawab Tetua Agung lemah. Ia tahu bahwa Master Sekte Huan hanya tidak ingin memprovokasi Istana Giok. Mereka takut pada Istana Giok, karena Istana Giok baru saja mengusir 3 faksi besar. Setelah itu, ia memeriksa seni bela diri yang dipelajari muridnya sambil menahan amarahnya. Tak peduli siapa yang salah, muridnya yang telah menghabiskan banyak sumber daya untuknya terbunuh. Bagaimana ia bisa tetap tenang? Sekarang di mana Tetua Yi? Tetua Agung melihat sekeliling, dan tidak melihat sumber masalah di antara kerumunan. Penatua Yi. Dia masih bermeditasi di prasasti, batu percobaan peleburan. Sudah seminggu berlalu, dia masih belum selesai bermeditasi. Kalau terus begini, dia akan terkurung di dalam reruntuhan, kata Qin Xue dengan wajah khawatir. "Apa katamu?" Tetua Agung terkejut. Penatua Yi belum bangun dari meditasinya, mungkin dia terjebak di dalam alam entah bagaimana. Qin Xue mengatakannya lagi. "Apa-apaan ini? Ini tidak masuk akal. Dia hanya perlu memilih satu seni bela diri." Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata, "Seni bela diri itu bagus, tapi tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk memilih satu. Jadi dia masih di dalam? Akan merepotkan jika terjebak di dalam sekarang. Hanya butuh waktu kurang dari sehari sebelum reruntuhan itu benar-benar tertutup. Dan akan terbuka kembali dalam 3 tahun. Kultivasi Yi Tianyun tidak rendah, tetapi itu tidak berarti dia bisa bertahan selama 3 tahun di dalam." Bab 86. Hadiah lengkap. Gerbang masuk dan keluar reruntuhan kuno Heavens Immersing hanya dibuka selama seminggu. Tidak ada jalan lain selain keluar pada waktu yang ditentukan. Gerbang ini sudah terbuka selama hampir seminggu, dan sebentar lagi akan tertutup tanpa peringatan. Semua orang mengira, jika Yi Tianyun terus berdiam diri seperti ini, ia akan terjebak di dalamnya. Master Sekte Huan sangat ingin melihat Yi Tianyun terjebak dan mati di dalam reruntuhan. Batas waktu terus mendekat, tetapi Yi Tianyun masih belum terlihat. Semua orang yang bukan dari Istana Giok terus berpikir, betapa bodohnya Yi Tianyun.
mereka hanya tahu bahwa prasasti batu itu hanya berisi satu jurus bela diri, dan itu saja. Semua orang berpikir bahwa mereka hanya perlu memilih satu jurus bela diri lalu menyelesaikan meditasinya. Akan sangat memalukan bagi Istana Giok jika Yi Tianyun benar-benar terjebak di dalam reruntuhan. Istana Giok akan dijuluki sebagai rumah orang-orang bodoh yang rakus. Sementara itu di dalam reruntuhan, Yi Tianyun tidak menyadari semua keributan yang terjadi di luar, dan ia masih melanjutkan perjalanannya untuk meningkatkan seni ilahi Xuantian ke tingkat kedua dan menyelesaikan misinya. Sistem gila yang ia miliki membuat proses pemahaman seni ilahi jauh lebih mudah dan cepat. Ia menyadari waktu yang dibutuhkannya dan segera menyadari bahwa seni ilahi ternyata jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Saya tidak menyangka appraisal AI akan memiliki efek ini juga, tapi masalahnya terlalu lambat. Salah satu efek mata penilaian adalah jika Anda memasukkan seni bela diri, mata penilaian akan memproses seni bela diri tersebut, dan setelah selesai, pengguna dapat menggunakan seni bela diri tersebut. Yi Tianyun dapat mempercepat proses ini, tetapi ia perlu menaikkan level mata penilaian terlebih dahulu yang membutuhkan 50.000 poin gila, dan ia tidak memilikinya sebanyak itu saat ini, jadi ia terpaksa harus bertahan dengan kecepatannya saat ini. Ding! Berhasil mempelajari seni ilahi Xuantian, versi hilang. Setelah proses yang panjang, akhirnya ia berhasil mempelajari seni ilahi. Ia segera memeriksa statusnya untuk mencari masalah status yang tidak normal, dan juga memeriksa bilah teknik kultivasinya. Ia menghela napas lega ketika menyadari bahwa seni ilahi Xuantian tercantum dengan benar dalam teknik kultivasinya, dan tidak ada masalah terkait hal itu. Xuan Tua, aku telah berhasil mengolah seni ilahi. Yi Tianyun melapor kepada Xuan Tua dengan senyum tipis di wajahnya. Kau telah mempelajari seni ilahi dalam waktu sesingkat ini. Xuan Tua jelas bingung setengah mati. Waktu yang dibutuhkan Yi Tianyun untuk mempelajari seni ilahi terlalu singkat. Bisa dibilang Yi Tianyun memecahkan rekor kecepatan belajar untuk seni ilahi yang begitu rumit. Seni bela diri Xuantian merupakan salah satu seni bela diri paling rumit yang ada di era ini, terlebih lagi seni bela diri ini diciptakan agar setiap tingkat kemajuan dapat dicapai pada fase kultivasi yang berbeda. Ya, aku telah menguasai seni dewa tingkat kedua, kata Yi Tianyun dengan bangga. Kau mencapai level kedua secepat itu. Xuan Tua benar-benar terkejut dengan perkembangan seni ilahi Yi Tianyun. Ia tak percaya Yi Tianyun hanya butuh 1 minggu untuk mencapai level kedua, sementara ia sendiri butuh 1 bulan untuk mengolahnya. Ya, aku sudah mempelajari level kedua. Yi Tianyun berkata tanpa gentar. Xuan Tua terdiam beberapa saat dan berkata, baiklah kalau begitu. Tunjukkan padaku. Yi Tianyun mengangguk dan segera melepaskan aura yang membuktikan penguasaannya di tingkat pertama, lalu ia mulai memadatkan aura tersebut dan menyelimuti seluruh tubuhnya, membentuk pelindung sebening kristal di sekujur tubuhnya. Ini membuktikan bahwa ia telah menguasai seni dewa tingkat kedua. Zirah kristal yang menyelimuti tubuhnya sangat halus dan transparan. Siapapun yang tidak tahu akan menganggapnya enteng. Namun, begitu mereka mencoba menyerang, serangan mereka tidak akan berpengaruh sama sekali, kecuali serangannya jauh lebih kuat daripada level zirah saat ini. Perisai ini juga memberikan keuntungan bagi petarung jarak dekat, karena zirahnya membungkus pengguna, termasuk tinjunya. Jika pengguna menyerang musuh dengan tinjunya, kekuatan spiritual yang terkandung dalam zirah tersebut pasti akan sangat melukai lawan. Kau benar-benar anak yang tak terduga, hahaha. Kau benar-benar menguasai level kedua hanya dalam 1 minggu. Xuan Tua tertawa senang dan memberi selamat kepada Yi Tianyun atas prestasinya. Sebenarnya tidak ada yang luar biasa, aku hanya berhati-hati agar tidak membuat kesalahan, jawab Yi Tianyun dengan rendah hati. Jangan terlalu rendah hati, kau sudah memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada guru di masa mudanya. Jadi, bisa dibilang kau bisa mempelajari seni ilahi hanya dalam seminggu. Karena tidak ada masalah dalam kultivasimu, seni ilahi Xuantian ini akhirnya menjadi milikmu. Aku akan menanamkan versi lengkap seni ilahi ini ke dalam ingatanmu dan mewariskan versi lengkapnya kepadamu, agar kau dapat terus mengembangkannya di masa depan. Xuan Tua mengeluarkan bola cahaya kecil yang perlahan-lahan bergerak ke kepala Yi Tianyun. Segera setelah bola cahaya itu masuk ke kepalanya, ia merasa seolah-olah percikan inspirasi menyambar kepalanya, melengkapi separuh seni ilahi Xuantian. Ia sebenarnya tidak membutuhkan Xuan Tua untuk melakukan ini, tetapi ia tidak ingin mengeluh. Lagi pula, tidak ada yang tahu jangkauan kemampuan Yi Tianyun. Kau resmi menjadi pewaris reruntuhan kuno Heavens Immersing,
dan berhak mengambil alih warisan pemiliknya. Sekarang kau resmi menjadi tuan muda runtuhan kuno Heavens Immersing. Xuan Tua mengumumkan dengan bangga dan hormat. Misi utama selesai. Hadiah. Kontrol reruntuhan kuno penyelaman surga, 100.000 pengalaman, 10.000 poin gila, pedang keabadian, alat suci. Hadiahnya pun langsung diberikan, dan Yi Tianyun menjadi sangat gembira karena akhirnya ia berhasil menyelesaikan misi utamanya, yang sebelumnya ia pikir tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Dia dengan bersemangat membaca deskripsi pedang keabadian dalam inventarisnya. Pedang keabadian. Alat suci level rendah, abaikan dan hancurkan pertahanan musuh, tingkatkan kerusakan serangan kritis 2 kali lipat. Yi Tianyun terkejut dengan efek ini. Menggandakan critical damage, bisa dibilang efek yang sangat kuat. Peluang kritikalnya sangat rendah, tetapi itu bisa diatasi dengan poin prestise dan luck aura yang digabungkan. Jika dia mendapatkan aksesori atau perlengkapan baru untuk meningkatkan peluang kritikal, itu akan lebih baik lagi. Sekarang, tidak perlu lagi menambah critical damage, karena Sword of Endlessness sudah mengatasinya. Apakah ada hal lain yang perlu kulakukan sekarang? Yi Tianyun tersadar dari lamunannya, dan bertanya kepada Xuan Tua mengenai, apakah ada hal lain yang perlu ia lakukan dengan posisinya sebagai pengendali reruntuhan sekarang. Ya, keinginan terbesar pemilik sebelumnya adalah kembali ke sekte untuk menilai situasi di sana, tetapi ia tidak lagi mampu melakukannya, karena ia meninggal saat bermeditasi di sini. Pemilik sebelumnya berharap penerusnya dapat kembali ke sekte untuk menggantikannya dan bergabung dengan sekte tersebut, serta menjadi murid di sana. Xuan Tua memberitahu Yi Tianyun dengan senyum sedih dan desahan. Kalau boleh tahu, sekte apa itu? Yi Tianyun sudah sangat bersemangat untuk menerima misi utama berikutnya, dan pastinya sekte tempat lahirnya Raja Roh bukanlah sekte biasa. Rumah Puncak Surga, kata Xuan Tua dengan sungguh-sungguh. Rumah Puncak Surga. Yi Tianyun mendengarnya dengan jelas, tetapi belum pernah mendengar tentang faksi tersebut. Ia tahu bahwa dari namanya saja, sekte tersebut sudah berada di faksi tingkat ketiga. Tingkat pertama adalah istana, tingkat kedua adalah sekte, tingkat ketiga adalah rumah besar. Dia jelas tidak keberatan untuk bergabung dengan faksi tersebut, tetapi masalah sebenarnya adalah dia tidak mengenal faksi manapun yang mempunyai nama itu. Entah faksi tersebut terlalu jauh dari daerahnya atau faksi tersebut telah lama hancur. Seperti hal lainnya di dunia ini, tidak ada cara bagi suatu faksi untuk tetap kuat sepanjang waktu, pada akhirnya faksi tersebut akan runtuh dan dilupakan. Misi utama. Promosikan Istana Giok menjadi Sekte Giok. Hadiah. 1 juta pengalaman, tiket roulette lotre versi yang disempurnakan, 100.000 poin gila. Misi utama muncul tepat setelah Yi Tianyun berpikir sejenak. Ia pikir ia harus mencari keberadaan Heaven's Top Mansion. Ia tidak menyangka misi itu mengharuskannya untuk mempromosikan Jade Palace menjadi Jade Sect. Bab 87. Penutup. Mempromosikan fraksi level pertama ke level kedua tidaklah mudah. Pertama-tama, dibutuhkan ahli kondensasi inti, tidak masalah dalam kasus ini, karena Jade Palace sudah memiliki 2 kondensasi inti. Sebagian besar murid Istana Giok berada di alam pemurnian tubuh. Murid dengan alam pemurnian roh hanya sedikit, karena Istana Giok hanya menerima murid perempuan. Syarat terpenting untuk menjadi fraksi tingkat kedua adalah memiliki setidaknya 50 murid di alam pemurnian roh. Pakar inti kondensasi yang merupakan tulang punggung faksi akan lahir dari murid pemurnian roh ini, itulah sebabnya jumlahnya harus mencapai jumlah tertentu. Istana Giok hanya memiliki 10 murid pemurnian roh, jauh di bawah 50, dan bahkan 10 murid itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai alam pemurnian roh. Faktor finansial dan materi membantu para murid untuk mencapai alam pemurnian roh, itulah sebabnya tidak mudah bagi murid Istana Giok untuk mencapai alam pemurnian roh. Kalau tidak, mereka pasti sudah menjadi fraksi tingkat kedua sejak lama. Mempromosikan Istana Giok ke fraksi tingkat kedua. Saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah membantu mereka dengan pil yang bisa kusempurnakan. Yi Tianyun mengerutkan kening, tetapi hadiahnya sungguh menggiurkan. Selain 1 juta pengalaman, dia benar-benar penasaran dengan roulette lotre versi peningkatan. Apa itu? Sepertinya aku akan sibuk setelah kembali ke Istana Giok. Yi Tianyun mengangguk dan merasa bahwa hadiahnya masih memuaskan. Segera, dia menatap Xuan Tua dan bertanya, jadi, semua yang ada di sini seharusnya milikku, kan? Apa ada seni bela diri di sini? Ya, semua yang ada di sini adalah milikmu Tuan Muda,
Termasuk seni bela diri itu, kata Xuan tua. Bawa aku ke sana. Aku ingin melihatnya, kata Yi Tianyun bersemangat. Oke. Segera setelah mereka kembali ke runtuhan, Yi Tianyun terbangun dari meditasinya dan mengikuti Xuan tua di depannya. Bukan tubuh aslinya, melainkan bayangan virtual. Dengan adanya Great Array di sini, Xuan tua dapat mewujudkan dirinya di sini. KRRRRRRRKKKKK. Pada saat ini, Yi Tianyun mendengar suara dari luar, dan ternyata Heavens Immersing Ancient Ruins perlahan menutup. Pintu ini sudah tertutup, bolehkah aku membukanya lagi nanti? Tanya Yi Tianyun. Tidak masalah, karena kamu telah diberi kendali atas reruntuhan kuno surga, kamu dapat membuka atau menutupnya kapanpun kamu mau, kata Xuan tua. Wah, lega sekali. Setiap sudut dan celah tempat ini sekarang berada di bawah kendali Yi Tianyun, jadi tidak perlu khawatir. Baiklah kalau begitu, tunjukkan jalannya. Old Xuan mengangguk dan melambaikan tangannya, keduanya menghilang dari sana dan diteleportasi ke ruang khusus. Saat memasuki ruang ini, Yi Tianyun melihat banyak seni bela diri, ia melihat banyak seni bela diri tingkat manusia, dan hanya 2 seni bela diri tingkat bumi. Hanya ada 2 seni bela diri tingkat bumi yang tersisa? Tanya Yi Tianyun. Ya, yang satunya sudah diambil jadi hanya tersisa 2. Jawab Xuan tua dengan jujur. Oke. Yi Tianyun merasa sangat tidak berdaya. Seni bela diri tingkat manusia tidak banyak gunanya, seni bela diri tingkat bumi adalah prioritas utama. Awalnya dia pikir, dia bisa mendapatkan beberapa seni bela diri tingkat bumi untuk dibawa pulang, ternyata hanya tersisa 2. Sementara itu di luar Heavens Immersing Ancient Ruins. Penatua Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gerbangnya sudah ditutup, dan Penatua Yi masih di dalam. Qin Sue dan yang lainnya ingin membantu, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetua Agung juga cemas. Dia bahkan tidak bisa masuk ke runtuhan kuno surga, apalagi membantu Yi Tianyun. Tidak bisakah dia melakukan apapun selain melihat pintunya tertutup rapat? Sekte lain bersukacita atas kemalangan Yi Tianyun, melihat Istana Giok bersikap sombong, kekalahan ini akan mengembalikan mereka pada tempat mereka, itulah yang mereka pikir. Hanya ini yang bisa kulakukan. Tetua Agung segera mengambil cincin penyimpanan dari tangannya dan melemparkannya ke dalam pintu sebelum pintu tertutup rapat. Ada beberapa makanan dan pil obat yang tersimpan di dalam cincin penyimpanan ini. Mungkin bisa bertahan lama jika Yi Tianyun menggunakannya dengan bijak. Untuk saat ini hanya ini yang dapat dilakukannya, tetapi mereka masih memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Yi Tianyun. Yang lain menggelengkan kepala dan berpikir itu sia-sia. Karena mereka belum pernah mendengar ada orang yang bertahan hidup di dalam sini, bahkan dengan makanan dan air. Ledakan. Pintunya tertutup rapat, menandai berakhirnya persidangan ini, dan juga berarti Yi Tianyun tidak bisa keluar. Penatua Yu, sungguh disayangkan dia terjebak di dalam. Master Sekte Huan menyampaikan belasungkawa, tetapi itu tidak tulus, sama sekali tidak, dia malah tampak bahagia. Kehilangan seorang murid dalam acara yang seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat murid tersebut. Itu sungguh bencana. Tidak apa-apa. Tetua Yu menghela napas, ia memasang wajah tegar, namun kehilangan seorang tetua inti kondensasi jelas, merupakan pukulan berat bagi Istana Giok. Semua orang hanya terkekeh, mereka semua kembali ke sekte mereka membawa banyak manfaat bagi sekte mereka, sementara itu Istana Giok kehilangan salah satu aset terbaiknya. Tidak ada apa-apa selain ekspresi sedih pada murid Jade Palace, karena Penatua Yi, penyelamat Jade Palace, terjebak di dalam. Penatua Agung, tidak bisakah kita mendobrak pintu ini? Tanya Qin Sue. Tidak, kalau saja ada yang bisa. Tetua Yu menghela napas panjang dan melirik ke arah pintu. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah melapor kepada penguasa istana, semoga dia punya solusinya, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Hanya ini yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak punya kekuatan untuk mendobrak gerbang reruntuhan kuno yang terendam surga dengan paksa. Ayo kembali, aku akan melaporkannya sendiri kepada penguasa istana. Tetua Agung Yu memberi isyarat bahwa sudah waktunya untuk kembali ke Istana Giok. Mereka segera berangkat, sementara Yi Tianyun tanpa rasa khawatir sedikitpun berada di dalam Heavens Immersing Ancient Ruins. Dia bisa mengendalikan reruntuhan kuno penyelaman surga ini, jadi dia bebas masuk dan keluar kapanpun dia mau, tapi saat ini, dia tidak terburu-buru untuk keluar. Lagi pula, akan merepotkan kalau ada yang melihat dia bisa masuk dan keluar sesuka hati.
Dia juga bisa menggunakan Heaven's Immersing Ancient Ruins sebagai tempat persembunyian darurat. Jika terjadi sesuatu pada Jade Palace, dia bisa memimpin semua orang dan bersembunyi di sini. Meskipun Heaven's Immersing Ancient Ruins sudah sangat tua, tidak akan menjadi masalah untuk menahan serangan satu atau dua faksi. Selain seni bela diri ini, apakah ada hal lain di Heaven's Immersing Ancient Ruins? Tanya Yi Tianyun. Ya, ada ruang kultivasi, gudang senjata. Aku akan mengantarmu ke sana. Xuan tua membawanya ke tempat lain. Tetapi kali ini, dia tidak bisa memindahkan mereka ke sana, karena array teleportasi hanya ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Senang mendengarnya, tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat. Yi Tianyun sangat bersemangat, semakin banyak sumber daya semakin baik, ini akan membantunya memperkuat Istana Giok. Bab 88. Level mata penilaian naik. Dipimpin oleh Xuan tua, Yi Tianyun tiba di gudang senjata. Setelah memeriksa senjata-senjata di ruangan ini, Yi Tianyun merasa agak kecewa. Senjata-senjata itu, semuanya terbuat dari besi biasa, atau setingkat alat spiritual, yang kurang berguna. Dan karena senjata-senjata di sini, bahkan tidak digunakan atau dirawat dengan baik, sebagian besar sudah terkorosi, bahkan beberapa senjata setingkat besi biasa, sudah menjadi besi tua. Alat spiritual pun tidak terkecuali, mau bagaimana lagi, senjata-senjata itu, sudah terlalu rusak untuk diperbaiki lagi. Akan jauh lebih baik jika membuat yang baru saja. Apakah ini semua senjata di reruntuhan? Tanya Yi Tianyun kepada Xuan tua. Ya, aku turut prihatin dengan kondisi senjata di sini. Hanya saja, sudah lama tidak ada yang berhasil menjadi penerus, jadi kurasa tidak perlu datang ke sini. Tapi tetap saja, aku tidak menyangka mereka akan rusak parah seperti ini. Xuan tua berkata kepada Yi Tianyun, dengan sedikit kesedihan di matanya. Dia tentu ingin menyenangkan Yi Tianyun sebagai penerus baru, tetapi keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Aku mengerti, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Yi Tianyun menghela napas, tetapi dia menyadari bahwa dia perlu membersihkan tumpukan sampah ini. Lagi pula tidak ada hal baik yang tersisa di antara tumpukan sampah ini di tempatnya. Yi Tianyun segera mengumpulkan semua senjata yang rusak dan menjualnya sekaligus. Xuan tua terkesiap melihat bagaimana Yi Tianyun menghadapi ini, tetapi ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa, karena ia tidak tahu seberapa kuat Yi Tianyun. Setelah menjual semua barang rongsokan, Yi Tianyun mengerutkan kening melihat poin gila yang didapatnya dari penjualan. Jumlahnya terlalu sedikit untuk jumlah senjata yang ia jual, peralatan roh yang rusak hanya bernilai sekitar beberapa lusin poin gila, dan peralatan besi biasa bahkan lebih buruk lagi, hanya bernilai sekitar beberapa poin gila. Namun, ini tidak terlalu membuatnya gentar, lagi pula, yang ingin ia lakukan hanyalah membersihkan tempat ini. Fiuh, akhirnya tumpukan sampahnya hilang. Yi Tianyun menatap ruangan kosong di depannya, dan merasa agak puas. Setelah itu, ia membuka jendela statusnya, dan memeriksanya, untuk melihat perubahan apapun. Nama pemain, Yi Tianyun. Level 28, kondensasi inti level ke-8. Pengalaman, 754.322 per 2.500.000. Titik gila, 58.728. Prestise, 130. Teknik kultivasi, seni ilahi utara gelap, seni rahasia Dewa Naga, seni ilahi Xuantian. Kemampuan, teknik hebat penyerap bintang, langkah awan langit, iblis darah melambung ke surga. Senjata, tinju es, belati merah, pedang pengejar angin, tombak dewa iblis darah, pedang keabadian. Armor, sepatu tempur serigala salju, armor ilahi, jubah bayangan. Kemampuan ilahi, mode gila, aura keberuntungan. Garis keturunan Dewa Naga. Perhiasan, palu dewa tempa, gelang kekuatan, cincin kekuatan, sabuk kekuatan, gelang iblis darah. Semua item, pil pemulihan X18, pil pengalaman ganda X5, paket hadiah LV31, pil nyawa, pil nasib buruk. Dengan poin gilanya yang terus meningkat, dan sekarang sudah sekitar 58.000 poin, ia dapat meningkatkan mata penilaian dengan jumlah ini. Namun ia ragu untuk melakukannya, dari sudut pandangnya, mata penilaian tidak terlalu penting, jadi menaikkannya belum terlalu diperlukan. Lupakan saja, menaikkan level benda ini sekarang tidak ada gunanya. Gumamnya dalam hati, ia benar-benar bimbang antara keputusan ini. Namun setelah beberapa saat, ia menggigit bibirnya karena frustrasi dan segera menaikkan level mata penilaian. Ding!
Konsumsi 50.000 poin gila, naikkan level mata penilaian. Ding, berhasil naik level mata penilaian. Menambahkan fitur baru, kecepatan memori 2 kali lipat, kecepatan membaca 2 kali lipat, dan data yang lebih detail. Level berikutnya membutuhkan 500.000 poin gila. Yi Tianyun langsung mendengus setelah mendengar fitur baru yang didapatnya, meskipun efeknya sesuai dengan harapannya. Setelah membaca ulang efeknya sekali lagi, ia ingin tahu informasi baru, apa yang bisa ia dapatkan dengan data yang lebih detail ini. Ia segera menggunakan mata penaksirnya pada dirinya sendiri untuk menguji efeknya. Yi Tianyun, kondensasi inti level ke-8, mengenakan zirah ilahi, memiliki kekuatan tempur total 61.000 poin. Dengan seni bela diri seni rahasia Dewa Naga, seni ilahi Xuantian. Kelemahan, tidak ada kelemahan. Setelah baris seni bela diri, ia hanya perlu menelusuri statusnya sendiri untuk melihat informasi apa yang baru dengan fitur mata penilaian yang baru ini. Di akhir statusnya, ia melihat satu baris tambahan, yaitu kelemahan. Ia jelas terkejut, kelemahan adalah aspek terpenting dalam seni bela diri, dan hal ini sudah menjadi masalah besar di kepalanya. Segera, ia mencobanya pada Xuan Tua, untuk melihat apakah fitur itu muncul pada benda lain juga. Xuan Tua, puncak kondensasi inti, tidak terwujud, pembatalan kerusakan, kekuatan tempur 83.000 poin, dengan seni bela diri Xuantian Divine Art, Flying Thunder Palm. Kelemahan, hancurkan surga, Immersing Ancient Ruins Great Array. Untuk membunuh, jika tidak, target kebal terhadap segala jenis kerusakan. Keberhasilan saat penghentian memberikan 20.000 XP, 3.000 poin gila. Peluang saat menjatuhkan, Xuantian Divine Art, Flying Thunder Palm, Primordial Palm. Ada begitu banyak informasi yang tercantum dalam data Old Xuan, sehingga Yi Tianyun tak kuasa menahan diri untuk membacanya sekilas. Ternyata peningkatan ini sangat bagus, gumamnya dalam hati. Yi Tianyun menepuk pahanya sendiri karena kegirangan. Dia tidak menyangka mata penilaian yang naik level akan memberinya banyak informasi ini. Dia hanya berharap itu akan memberinya kecepatan membaca 2 kali lipat, dan hanya itu. Tapi sekarang dia bisa menyalahgunakan mata penilaian ini untuk mendapatkan barang yang lebih bagus dan kemenangan yang lebih mudah. Dia sudah berpikir untuk menggunakan mata penilaian yang dikombinasikan dengan aura keberuntungan. Dia tidak akan membuang poin gila lagi untuk menggunakan aura keberuntungannya. Dia dapat menilai peluang barang yang dijatuhkan musuh terlebih dahulu. Jika dia melihat sesuatu yang diinginkannya, maka dia mengaktifkan aura keberuntungannya. Jika mereka tidak memiliki apapun yang diinginkannya, dia cukup membunuh mereka tanpa mengaktifkan aura keberuntungan. Xuan Tua yang berdiri di sebelah Yi Tianyun menatapnya dengan aneh. Dia hanya melihat Yi Tianyun tertawa dan terus berbicara sendiri seperti orang gila. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Yi Tianyun sangat kesal dengan keadaan senjata di reruntuhan. Tuan muda, ada yang salah? Saya tahu senjata itu memalukan, tapi saya bisa meyakinkan Anda bahwa ruang kultivasi akan menyelesaikan masalah ini. Xuan Tua mencoba menghibur Yi Tianyun. Tidak apa-apa, tentu saja, bawa aku ke ruang kultivasi. Yi Tianyun berusaha menahan senyumnya. Ia masih merasa sangat puas setelah menaikkan level mata penaksiran. Ia kini menyadari bahwa jauh lebih baik menaikkan level barang-barang miliknya daripada mencoba peruntungannya di lotre. Xuan Tua segera membawanya ke ruang kultivasi. Ruangan itu sendiri masih dalam kondisi prima, berkat arai pengumpul roh, konsentrasi kekuatan spiritual di dalamnya sangat tinggi. Ruangan ini pasti akan sangat berguna nantinya. Yi Tianyun sekarang dapat melihat dengan jelas bahwa Raja Roh Xuantian tidak memilih tempat sembarangan untuk membangun tempat perlindungannya. Tempat ini jelas telah diselidiki dan diperiksa secara menyeluruh bahkan sebelum tempat ini dibangun. Jumlah kekuatan spiritual yang dikumpulkan oleh arai pengumpul roh sangat besar, tetapi memang benar tidak ada cara untuk mengintervensi waktu itu sendiri. Ia menyadari bahwa arai pengumpul roh telah memburuk dan membutuhkan perawatan segera. Tidak akan ada masalah selama aku memperbaikinya, gumam Yi Tianyun dalam hati, tetapi ia masih ragu apakah ia bisa mengembalikannya ke kondisi prima. Jika ia bisa meningkatkan efek arai pengumpul roh, tempat ini bisa menjadi lingkungan kultivasi yang lebih baik daripada Istana Giok. Wah, tempat ini bagus sekali. Ada tempat lain yang bisa kau tunjukkan? Tanya Yi Tianyun. Tempat ini tersembunyi. Jadi, dia tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ada jauh lebih banyak ruang daripada yang sudah dilihatnya. Tidak, hanya itu ruangan di reruntuhan ini, Tuan Muda, kata Xuan Tua.
Oke, aku sudah mengerti tata letak tempat ini. Yi Tianyun mengangguk. Dia sudah memetakan semua ruangan di runtuhan, pastinya dia tidak punya masalah lagi di dalam sini. Sekarang saatnya bersiap pergi dan melihat situasi di luar. Bab 89. Penyergapan. Saat Yi Tianyun semakin dekat ke gerbang, ia melihat cincin penyimpanan di tanah. Ia mengamatinya dengan saksama. Ia terkejut dan bergumam, bukankah ini milik Tetua Agung? Dia langsung menyadari apa yang terjadi. Mereka mengira dia terjebak di dalam, jadi dia memasukkan cincin penyimpanan sebagai ransum darurat untuknya. Karena tidak punya makanan selama 3 tahun di sini, mustahil dia bisa bertahan hidup. Tetapi bahkan melemparkan cincin penyimpanan di sini, tidak akan ada gunanya, karena Xuan Tua berpatroli di sekitar runtuhan secara berkala dan membuang apapun yang bukan milik di sini. Dengan kata lain benar-benar, tidak ada cara lain bagi Tianyun untuk bertahan hidup dari sini, selain menyelesaikan misi utamanya dan memperoleh kendali atas reruntuhan kuno yang menyelami surga. Tinggal di sini hanya akan menguras kekuatan spiritual di sini, jadi meskipun ada banyak makanan, dengan kurangnya kekuatan spiritual mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Memegang cincin penyimpanan ini, Yi Tianyun sangat tersentuh, setidaknya mereka peduli padanya dan melakukan sesuatu yang mereka bisa untuk membantu. Sudah waktunya untuk kembali. Kemudian Yi Tianyun membuka gerbang, gerbang itu mengeluarkan suara gemuruh, perlahan terbuka dan memberi jalan bagi Yi Tianyun. Cukup mudah untuk melakukan ini, karena yang perlu dilakukan Yi Tianyun hanyalah membayangkannya dalam pikirannya, tidak perlu mengatakan apapun. Dia tidak melihat siapapun saat keluar, akan merepotkan jika ada yang melihatnya pergi beberapa hari setelah Heavens Immersing Ancient Ruins ditutup, itu tidak wajar. Gerbang itu tertutup rapat, menimbulkan suara keras. Ketika Yi Tianyun mengangguk puas, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang. Ia melihat sekeliling dan berkata, "Siapa di sana?" Ia merasakan kehadiran itu dari hutan. Jaraknya ratusan meter dari posisinya. Namun, tak seorang pun terlihat dari tempatnya berdiri. Tiba-tiba, ia merasakan niat membunuh yang menggetarkan tulang punggungnya, dan hatinya mencelos. Ini sungguh tak terduga bagi Tianyun. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang mengamati di luar reruntuhan menunggunya. Sepertinya firasatku benar. Aku tinggal di sini beberapa hari untuk berjaga-jaga. Aku tidak percaya kau baru saja membuka gerbang reruntuhan kuno pencelupan surga dan pergi begitu saja. Lagi pula, tidak ada yang menghabiskan lebih dari seminggu hanya untuk memilih seni bela diri dari tablet batu percobaan peleburan, jadi pasti ada hal lain, tapi aku benar-benar tidak menyangka karena kau bisa datang dan pergi sesuka hati. Saat suara itu semakin keras, sesosok yang familiar muncul dari hutan. Master Sekte Huan. Yi Tianyun tidak menyangka itu adalah Master Sekte Huan dari Sekte Magnificent. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir jernih? Yang lain mengira Yi Tianyun bodoh, karena terlalu lama memilih seni bela diri, sehingga ia terjebak di dalamnya. Dia menunggu di sini selama 2 hari, dan ketika hendak pergi dan berpikir ini, hanya karena dia terlalu banyak berpikir, dia melihat Yi Tianyun keluar dari Heavens Immersing Ancient Ruins. Itu berarti dia bisa mengendalikan Heavens Immersing Ancient Ruins sesuka hati, yang juga berarti semua yang ada di dalamnya adalah miliknya. Semengejutkan itu? Kurasa melihatmu keluar dari runtuhan kuno Heavens Immersing, bahkan lebih mengejutkan. Master Sekte Huan berkata sambil menyeringai, kau mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak denganku. Lagi pula, seseorang yang mengalahkan muridku, tidak akan membuat kesalahan, seperti terlalu lama memilih seni bela diri, dan akhirnya terjebak di dalamnya, kan? Aku tahu kau tidak sebodoh itu. Keberuntunganku juga belum habis, kalau kau tidak keluar semenit lagi, aku pasti sudah pergi. Sekarang, izinkan aku memberimu tawaran. Berikan aku kendali Heavens Immersing Ancient Ruins. Paling tidak, aku hanya akan memotong anggota tubuhmu. Tiba-tiba nadanya berubah, dan aura pembunuhnya semakin kuat. Jelas tujuannya bukan hanya menguasai Heavens Immersing Ancient Ruins. Jadi, meskipun aku menyerahkan kendali Heavens Immersing Ancient Ruins, aku hanya akan tinggal kepalaku yang masih utuh dengan tubuhku? Kau benar-benar payah dalam membuat kesepakatan. Yi Tianyun sama, sekali tidak terlihat khawatir atau takut. Yah, kesepakatan ini tidak memerlukan persetujuanmu. Selalu ada pilihan untuk membunuhmu, lalu aku akan menggeledah cincin penyimpananmu. Master Sekte Huan berpikir bahwa kendali runtuhan kuno pencelupan surga adalah sesuatu yang bisa diperoleh dari Tianyun atau cincin penyimpanannya.
Dia tidak tahu bahwa orang yang sebenarnya mengendalikan reruntuhan kuno surga adalah Xuan Tua. Sekalipun dia membunuh Yi Tianyun, bukan berarti dia bisa mengendalikan reruntuhan kuno surga. Sepertinya aku tidak bisa bicara lagi kali ini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Setidaknya kau cepat mengerti, jadi apa jawabanmu? Setidaknya aku bisa memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Bahkan setelah membunuh muridku, aku akan melakukan sejauh ini untukmu, tidakkah kau pikir aku begitu penyayang? Sejujurnya, kemampuan bawaanmu masih sangat bagus, sebagai kultivator puncak pemurnian roh di usia yang begitu muda, tapi sayang sekali kau bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dariku. Master Sekte Huan, mengatakannya sambil perlahan mendekati Yi Tianyun dan secara bertahap meningkatkan intensitas auranya. Sekte Master Huan mengira Yi Tianyun hanya berada di puncak pemurnian roh, karena mustahil untuk memasuki reruntuhan kuno pencelupan surga di atas level itu. Silakan dan coba. Yi Tianyun mengamati Master Sekte Huan dengan mata penilai. Huan, kondensasi inti tingkat ke-6, mengenakan armor alat suci kelas tinggi, kekuatan tempur 40.000. Seni bela diri, telapak naga langit, teknik gerakan tetes hujan. Kelemahan, bahu. Item drop yang mungkin didapat, telapak naga langit, teknik gerakan tetes hujan, pil pengalaman 5 kali, pil pengalaman 100.000, 10.000 hingga 50.000. Setelah melihat data terperinci Sekte Master Huan, Yi Tianyun memutar matanya dan berpikir bahwa Sekte Master Huan ternyata tidak istimewa. Sepertinya kamu tidak takut mati, kalau begitu. Master Sekte Huan mengambil posisi bertarungnya, auranya mengalir ke seluruh tubuhnya dan meniup pasir itu, dia mengalokasikan sebagian auranya khusus ke tinjunya. Saat ia hendak menyerang, tanpa sempat bereaksi, seseorang meninjunya. Bang! Ia terpental, bahkan beberapa giginya copot. Saat dia ingin bangun, seseorang sudah menginjak kepalanya, berkata dengan acuh tak acuh, "Apa sekarang?" Master Sekte Huan mencoba melihat apa yang terjadi, karena dia terlalu terkejut. Hal pertama yang dilihatnya adalah Yi Tianyun. Namun kekuatan dan kecepatannya berada pada level yang benar-benar berbeda. Kultivasi Yi Tianyun bahkan lebih tinggi darinya. Hanya itu kesimpulan yang ia dapatkan, tapi apa itu mungkin? Bab 90. Membunuh. Master Sekte Huan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sampai ia melihat kaki Yi Tianyun sudah berada di atas kepalanya. Ia tidak menyangka Yi Tianyun lebih kuat darinya, dan bahkan tidak dengan selisih yang tipis. Kau pasti bercanda, kata Master Sekte Huan tak percaya. Master Sekte Huan segera bangkit dan langsung menggunakan ilmu bela dirinya, telapak naga langit, menciptakan pusaran angin untuk menyerang Yi Tianyun. Yi Tianyun sudah mengantisipasi hal ini, dengan cepat menghindari semua serangan Master Sekte Huan, dan dengan cepat membalas dengan pukulannya sendiri. Pukulan Yi Tianyun dengan mudah menjatuhkan Master Sekte Huan ke tanah, dan satu giginya patah lagi. Yi Tianyun mencibir Master Sekte Huan, dan ia langsung menyadari bahwa Yi Tianyun bahkan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, karena Yi Tianyun memiliki hampir 70.000 kekuatan tempur, sementara Master Sekte Huan hanya 40.000. Yi Tianyun perlahan berjalan mendekati Master Sekte Huan dan berkata, "Apa lagi sekarang?" Master Huan yang masih berusaha pulih dari pukulan Yi Tianyun sebelumnya, mengalami gegar otak ringan dan gangguan penglihatan, berkata, "Bagaimana mungkin kultivasimu jauh lebih tinggi daripada milikku? Ini mustahil." Master Sekte Huan jelas kesulitan untuk berbicara dengan normal. "Kau jelas-jelas tidak tahu apa-apa, tapi kau memberiku pilihan hanya memiliki tubuhku tanpa anggota tubuh? Orang tua delusi. Sekarang aku tidak akan berbelas kasih padamu, kan?" Yi Tianyun berbicara sambil menyeringai kepada Master Sekte Huan, dan melihat senyum iblis ini membuatnya merinding. Ia segera mengangkat tangannya ketika Yi Tianyun mendekat dan berteriak, "Mati!" Saat asap hitam dan cairan keluar dari cincin penyimpanan di telapak tangannya. Yi Tianyun bergegas mendekat dan menghantamkan telapak tangan Master Sekte Huan ke tubuhnya sendiri, lalu melompat mundur. Telapak tangan Master Sekte Huan tiba-tiba mengeluarkan suara boom, yang menerbangkan Master Sekte Huan. Armor Master Sekte Huan tak mampu menahan benturan dan hancur, begitu pula tangannya. Ia mencoba berbalik menghadap Yi Tianyun, tetapi tubuhnya kejang-kejang, menandakan ia tak bisa lagi bergerak, dan mulai batuk darah. Yi Tianyun perlahan berjalan mendekati Master Sekte Huan sambil berkata, "Aku tidak menyangka kalian semua akan mencoba menggunakan senjata tersembunyi. Bom itu memang kabar buruk, tapi kalian terlalu kentara.
Yi Tianyun telah memperhatikan pergerakannya sejak awal, tentu saja ia menyadari bahwa Master Sekte Huan sedang mempersiapkan taktik licik seperti ini. Setelah Master Sekte Huan batuk darah lagi, ia segera memohon, "Aku mohon ampuni nyawaku. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Dan aku akan memastikan Sekte Agungku berada di bawah komando kalian." Master Sekte Huan tidak punya cara lain untuk melawan Yi Tianyun, jadi ia memilih untuk menundukkan kepala dan memohon belas kasihan. Ia tidak ingin mati sekarang, ia adalah Master Sekte Magnificent Sect. Ia masih memiliki masa depan yang cerah. Ekspresi Yi Tianyun berubah drastis dan suaranya berubah dingin saat berkata, "Kau pikir kau bisa memohon belas kasihan begitu saja lalu kembali ke sektemu, seolah tidak terjadi apa-apa? Jika posisi kita terbalik, maukah kau mengampuni nyawaku dan membiarkanku pergi?" Yi Tianyun tertawa dan berkata, "Sepertinya kau belum mati, jadi, ayo kita coba yang ini." Yi Tianyun mengeluarkan api abadinya dan langsung melemparkannya ke Master Sekte Huan. Api itu langsung menyelimuti Master Sekte Huan, dan Master Sekte Huan berteriak begitu keras sehingga siapapun yang melihatnya dengan jelas akan merinding. Tak lama kemudian, Master Sekte Huan berhenti meronta dan terbakar habis di tanah. Ding, berhasil membunuh Master Sekte Huan, memperoleh 54.000 pengalaman, telapak naga surgawi, pil 100.000 pengalaman, 3.200 poin gila. Yi Tianyun mengerutkan kening ketika melihat notifikasi ini. Ia hanya mendapatkan satu Heavenly Dragon Palm dan 100.000 experience pio. Ini terlalu sedikit, gumamnya dalam hati. Ia berpikir bahwa ia perlu mengaktifkan Lucky Aura agar bisa mendapatkan lebih banyak item dari musuh yang ia bunuh. Kalau tidak, item yang dijatuhkan akan sangat buruk. Setelah beberapa saat, ia berpikir bahwa Heavenly Dragon Palm sudah cukup bagus untuk saat ini, sebuah seni bela diri tingkat bumi, dan pertarungannya juga mudah. Ia bahkan hampir tidak melakukan apapun dalam pertarungan ini. Ia berjalan ke arah jenazah Master Huan dan memeriksa isi cincin penyimpanan. Cincin itu berisi banyak harta, banyak pil obat, emas, dan beberapa alat roh berkualitas tinggi. Hal ini cukup baginya, karena mustahil seorang Master Sekte membawa harta sektenya setiap saat. Ia memeriksa telapak naga langit, setelah menyimpan cincin penyimpanan Master Sekte Huan di sakunya. Buku telapak naga langit langsung muncul di tangannya. Ia pun dipenuhi rasa gembira. Ia bisa memberikan buku ini kepada Istana Giok untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, tetapi kekurangannya adalah ia tidak bisa mengolahnya sendiri. Karena begitu sebuah buku seni bela diri diolah, buku itu sendiri akan lenyap. Kurasa aku akan mewariskan seni bela diri ini kepada Istana Giok. Tidak. Apa yang kupikirkan? Jika seni bela diri ini terekspos keluar, itu akan menjadi bukti bahwa Master Sekte Huan sudah mati dan Istana Giok ada hubungannya dengan kematiannya. Ia segera memasukkan buku itu ke dalam inventarisnya dan memilih untuk menjualnya. 8.000 poin gila hanya untuk ini? Ini benar-benar seni bela diri tingkat bumi. Yi Tianyun merasa lebih baik, dia sudah menghabiskan 50.000 poin gila untuk meningkatkan mata penaksirannya, dan mendapatkan pukul 8 poin gila untuk saat ini sudah cukup. Setelah selesai memeriksa semua barang baru yang didapatnya dari Master Sekte Huan, ia melambaikan tangannya dan tanah di sekitar mayat berubah menjadi lumpur lalu melahap mayat Master Sekte Huan. Yi Tianyun melakukan ini demi kenyamanannya sendiri. Untungnya hanya Master Sekte Huan. Akan merepotkan jika ada orang lain yang melihatku keluar dari Heaven's Immersing Ancient Ruins, gumamnya dalam hati. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa ia bisa mengendalikan Heaven's Immersing Ancient Ruins. Ia ingin segera pergi ke Jade Palace dan membiarkan Si Suiyun menjadi orang pertama yang tahu dan menjadikan Heaven's Immersing Ancient Ruins sebagai benteng kedua bagi Jade Palace. Dia tahu bahwa pertahanan reruntuhan kuno surga yang terendam jauh lebih baik daripada pertahanan Istana Giok saat ini. Aku harus sampai ke Istana Giok secepat mungkin, katanya dalam hati. Aku harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah lagi di sepanjang jalan karena bisa menunda kedatangannya. Dia bergegas ke Istana Giok sambil melihat sekeliling dan mengamati sekelilingnya. Dia ingin segera mempromosikan Istana Giok menjadi Sekte Giok, jadi dia perlu meningkatkan kekuatan Istana Giok secara keseluruhan agar bisa mempromosikannya. Dia perlu menempa banyak senjata, baju zirah, dan pernak-pernik. Dia ingin misi utamanya diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat yang sama, di Istana Giok, langit menjadi semakin gelap dalam waktu singkat. Awan-awan mulai menggelap dan berkumpul di Istana Giok, dan orang-orang di dalam Istana Giok kehilangan akal sehatnya setiap detiknya.
Si Sueyun segera menyadari suasana aneh ini, dan ia bergegas ke gerbang luar untuk melihat apa yang terjadi. Tak lama kemudian, ia merasakan tekanan dari kejauhan dan menyadari aura mengerikan yang menyertainya. Ia langsung mengerti bahwa pembalasan dendam akan datang ke Istana Giok. Ia harus bersiap untuk perang berikutnya. Bersambung.